Nasib timnas Indonesia masih bergantung tim lain, PSSI berharap Oman ditahan imbang Kirgistan. Nasib Sintayong usai timnas Indonesia dikalahkan Jepang. Sintayong ungkap alasan plot Elkan Bagot jadi striker timnas Indonesia di laga kontra Jepang. Nasib timnas Indonesia masih bergantung tim lain, PSSI berharap Oman ditahan imbang Kirgistan. Situasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia saat ini tampaknya sulit, dengan mereka bergantung pada hasil pertandingan antara Oman dan Kirgistan untuk menentukan nasib mereka di turnamen tersebut. Jika Oman meraih kemenangan, timnas Indonesia akan tersingkir dari kompetisi. Zainuddin Amali, yang merupakan salah satu pejabat tinggi di PSSI, menyampaikan kekhawatiran atas ketergantungan timnas Indonesia pada hasil pertandingan tim lain. Ya inilah tidak enaknya kalau nasib kita ditentukan oleh pihak lain, ujar Zainuddin Amali. Meskipun melihat situasi yang sulit, Zainuddin tetap menyatakan bahwa tim nasional masih memiliki harapan. Dia berharap agar Oman dan Kirgistan bermain imbang, memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Harapan kita tinggal menunggu Oman dan Kirgistan. Kita berharap mereka bisa imbang, jangan berharap kalah, tambahnya. Meski menyadari tantangan yang dihadapi, Zainuddin menekankan pentingnya untuk tetap optimis dan berusaha semaksimal mungkin. Harapan itu masih ada, hanya tinggal usahanya. Kalau bisa imbang, hasil itu membuat kita bisa melaju ke babak selanjutnya, tegasnya. Zainuddin Amali juga mengapresiasi usaha pemain dan menyoroti perbaikan dalam struktur sepak bola Indonesia. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa proses ini memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Sekarang kita juga punya pemain yang bermain di Liga Indonesia, jadi inilah materi yang ada dan memang harus diramu oleh pelatih, tutupnya. Sintayong beberkan masalah timnas Indonesia bisa kebobolan hingga sulit cetak gol hadapi Jepang. Sintayong mengakui kehebatan tim asuhan Haji Memoriyasu dari Jepang. Menurutnya, Jepang berada di level yang lebih tinggi dan memiliki banyak pemain hebat, menyebabkan skuad Garuda menghadapi masalah serius. Shin memberikan apresiasi terhadap penampilan luar biasa Jepang, mengamati bahwa mereka tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain, tetapi seluruh tim memiliki keunggulan masing-masing. Pelatih berusia 53 tahun ini menyoroti kehebatan lini serang Jepang sebagai salah satu faktor utama yang membuat timnas Indonesia kesulitan dalam pertandingan tersebut. Dia mencatat bahwa Jepang bukan hanya unggul dalam lini serang, tetapi juga mampu melakukan high pressing dengan sangat baik. Hal ini membuat Jordi Amat dan rekan-rekannya kesulitan menghadapi serangan dari segala arah. Sintayong menyadari kesulitan yang dihadapi timnas Indonesia, terutama dalam mengembangkan permainan. Meskipun tim berusaha untuk mencetak gol, mereka mengalami kesulitan karena kehilangan bola terlalu cepat dan tekanan kuat dari Jepang. Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Sintayong mengharapkan pemain-pemainnya untuk mengambil pengalaman positif dari pertandingan melawan Jepang. Dia melihat pertandingan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Kesulitan dalam membangun serangan dan kehilangan bola harus menjadi fokus perbaikan. Dan Sintayong yakin bahwa dengan pengalaman ini, timnas Indonesia bisa tumbuh dan berkembang lebih baik ke depannya. Meskipun tantangan besar, dia tetap optimis bahwa pemain muda timnya dapat belajar dari setiap pertandingan dan menjadi lebih kuat. Sintayong ungkap alasan plot Elkan Bagot jadi striker timnas Indonesia di laga kontra Jepang. Pelatih Sintayong menjelaskan alasan di balik keputusannya menjadikan Elkan Bagot sebagai striker dalam pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang. Menurut Sintayong, pilihan tersebut didasarkan pada postur tinggi Elkan Bagot yang diharapkan bisa membongkar pertahanan Jepang, terutama mengingat kesulitan timnas Indonesia dalam mengembangkan skema open play. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa salah satu titik lemah yang dilihatnya pada tim Jepang adalah duel udara, terutama di area tinggi. Oleh karena itu, Sintayong memutuskan untuk memasukkan Elkan Bagot sebagai striker untuk memanfaatkan keunggulan postur tinggi pemain tersebut. Eksperimen Sintayong dengan Elkan Bagot terbukti berhasil pada menit ke-90. Elkan Bagot mengganggu pertahanan Jepang dan mengantisipasi lemparan jauh Pratama Arhan. Meskipun bola tersebut tidak dapat dihalau dengan maksimal oleh pemain Jepang, namun akhirnya berakhir di kaki Sandy Walsh sehingga memperoleh gol yang memperkecil kekalahan. Saya melihat salah satu titik lemah Jepang adalah soal tinggi, dan soal bola-bola atas. Itulah alasan kenapa saya memasukkan Elkan Bagot di posisi striker, jelas Sintayong dalam sesi jumpa pers pertandingan. Sintayong terkesan latih timnas Indonesia dengan skuad termuda di Piala Asia 2023.
Sintayong menyatakan kesan tersendiri selama menukangi timnas Indonesia di Piala Asia, terutama mengingat bahwa Indonesia dianggap sebagai salah satu tim terlemah dalam turnamen tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga merasa bangga dapat melatih tim dengan skuad termuda di Piala Asia yang mengalami perkembangan signifikan. Dalam pernyataannya, Sintayong menyebut bahwa turnamen besar seperti Piala Asia selalu memberikan perkembangan dan kesan tersendiri bagi dirinya sebagai seorang pelatih. Meskipun timnas Indonesia memiliki peringkat FIFA yang rendah, Sintayong menilai bahwa realitas permainan tidak selalu sesuai dengan peringkat tersebut. Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang, ujar Sintayong. Sintayong menegaskan bahwa timnya adalah salah satu tim termuda dalam turnamen, dan dia percaya bahwa mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia akan membantu timnas Indonesia terus berkembang. Dengan pemain-pemain muda yang mendapatkan paparan di level kompetisi tertinggi seperti Piala Asia, diharapkan mereka bisa membawa pengalaman berharga ini untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia di masa depan. Nasib Sintayong usai timnas Indonesia dikalahkan Jepang. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, telah memberikan penjelasan terkait masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, keputusan mengenai nasib Sintayong sekarang berada di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam rapat Komite Eksekutif PSSI, Zainuddin Amali menyatakan bahwa para anggota Exco telah sepakat untuk menyerahkan segala hal terkait kepelatihan timnas senior kepada Erick Thohir. Keputusan mengenai apakah Sintayong akan tetap menjadi pelatih atau digantikan oleh orang lain sekarang bergantung pada Erick Thohir. Kemarin kita rapat Exco. Kita sudah sepakat menyerahkan segala sesuatunya kepada Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Beliau memutuskan seperti apa kepelatihan di timnas senior, ujar Zainuddin Amali. Keputusan ini menegaskan bahwa manajemen timnas Indonesia telah memberikan wewenang kepada Ketua Umum PSSI untuk mengambil keputusan terkait kepelatihan timnas senior. Dengan demikian, Erick Thohir akan memegang peranan penting dalam menentukan arah masa depan kepelatihan timnas Indonesia. Pengakuan jujur pelatih Jepang usai libas timnas Indonesia. Usai pertandingan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan pengakuan yang mendalam mengenai strategi timnya dalam menghadapi timnas Indonesia. Moriyasu dengan tegas menekankan pentingnya bermain agresif dan cerdik sebagai kunci utama untuk bisa mengungguli lawan. Dalam pernyataannya, ia menyatakan, kami harus bermain agresif dan cerdik agar mampu unggul melawan timnas Indonesia. Saya yakin, dengan pendekatan ini, kami bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Lebih jauh, Moriyasu juga mengakui bahwa timnya telah mengambil hikmah dari kekalahan sebelumnya melawan Irak. Pengalaman pahit itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Dan Moriyasu mengungkapkan, kami telah belajar banyak dari pertandingan itu. Kami tahu persis apa yang harus dilakukan di pertandingan selanjutnya. Saya yakin kita akan mampu tampil lebih baik dan mengatasi tantangan di hadapan. Dengan fokus yang kini terarah ke depan, khususnya pada pertandingan di babak 16 besar, Moriyasu menegaskan tekadnya untuk mempersiapkan tim dengan baik. Dia menyampaikan, kami telah meresapi pelajaran dari pertandingan sebelumnya dan sekarang fokus sepenuhnya pada tugas mendatang. Saya ingin segera bersiap untuk pertarungan di depan saya dan memastikan bahwa tim kami siap menghadapi setiap situasi dalam pertandingan mendatang.